Apakah desentralisasi yang menyebabkan pembangunan di Indonesia tidak merata? Sejak tahun 2001, Indonesia menganut desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang saat ini sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Definisi dari desentralisasi itu sendiri adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi seperti yang dimaksud pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jadi, dari definisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, desentralisasi bisa dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Nah, kalau tujuan dari desentralisasi yaitu untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional dan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Lebih spesifik, dalam pasal 31 UU Pemerintahan Daerah mengatur pelaksanaan desentralisasi diarahkan untuk penataan daerah. Penataan daerah tersebut ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Rekan tahu nggak kalau sistem pemerintahan di Indonesia mengenal 3 jenis urusan pemerintahan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan yang dibagi dalam desentralisasi adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan ini artinya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota. Pembagian ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Jadi, kewenangan pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan konkuren diatur dalam pasal 13 ayat 2 UU Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan yang lokasi dan penggunanya serta manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Di samping itu juga urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat dan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Beda dengan pemerintah pusat, dalam urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 13 ayat 3 UU Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan yang lokasi dan penggunanya serta yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota. Juga urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Begitupun dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sama dengan pemerintah daerah provinsi, namun dalam lingkup daerah kabupaten atau kota. Nyatanya, kita sering melihat suatu daerah lebih bagus dari daerah lain. Contohnya, jalan berlubang di Lampung yang viral hingga dikunjungi oleh presiden, dan perbaikannya diambil alih oleh presiden. Padahal sudah jelas diatur dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bahwa pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jalan. Hal ini juga diatur dalam pasal 57 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, bahwa wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Akan tetapi, seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dikarenakan jalan tersebut bagian dari jalan provinsi seperti yang disebutkan dalam pasal 57 ayat 3 PP tentang jalan, yang berbunyi, wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten, kota, dan jalan desa. Diambil alihnya perbaikan jalan juga didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang diterbitkan dan diberlakukan sejak tanggal 16 Maret 2023. Salah satu tujuan dari dibentuknya instruksi ini adalah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi, utamanya untuk mendukung produktivitas kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan,
kawasan pertanian, dan kawasan produktif lainnya. Selain itu, juga untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Kalau melihat dari kasus jalan rusak di Lampung, menurut rekan, apakah justru sistem desentralisasi membuat pembangunan tidak merata? Jawab di kolom komentar ya.